Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Dimanapun saudaraku berada pada pagi hari ini, kita bisa bangun pagi sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayum Kaim pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 atau pada tanggal 10 IR 5781 ini saudaraku. Di dalam kelanjutan pembacaan dan renungan Torah kita diambil dari kitab Imamat 23 ayat 1 sampai 4. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-25 saudaraku. Firman berkata demikian saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh Elohim kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh Elohim yang harus kamu maklumkan. Seperti pertemuan-pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. 6 hari lamanya haruslah pekerjaan dilakukan, dan pada hari ketujuh itulah sabat perhentian, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaanmu. Itulah sabat bagi Yahweh Elohim di seluruh tempat tinggalmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh Elohim, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari-hari raya yang ditetapkan bagi mereka. Saudaraku, di dalam Pirekop Imamat 23 ini, saudaraku, ini adalah berbicara tentang hari raya rayanya Bapa Yahweh, saudaraku. Karena dikatakan di sini jelas, inilah hari rayaku, bukan hari rayanya bangsa Israel, saudaraku. Sehingga kita melakukan hari raya ini adalah untuk melakukan hari rayanya Bapa Yahweh, saudaraku. Ini perlu menjadi pemahaman kita. Artinya apa? Sehingga seluruh umat manusia sesungguhnya harus melakukan hari raya ini, saudaraku. Dan hari raya Bapa Yahweh yang ditetapkan di dalam Imamat 23 ini ada 7 hari raya, saudaraku, yang Bapa Yahweh perintahkan. Yang pertama adalah hari raya Paskah atau Pesak, saudaraku, yang jatuh pada tanggal 14 Nisan. Ada tanggal yang ditentukan di sini, saudaraku, jelas tanggalnya 14 Nisan, saudaraku. Dan bulan Nisan adalah bulan pertama di dalam kalender Ibrani, saudaraku. Kemudian hari raya roti tidak beragi itu tanggal 15 Nisannya, saudaraku. Dan ini tertulis di dalam kitab suci kita. Kemudian hari raya yang ketiga adalah hari raya buah sulung, yaitu hari raya lewat sabatnya, saudaraku. Kemudian hari raya yang keempat adalah hari raya turunnya Torah, saudaraku, yang digenapi di dalam turunnya Torah ini, yaitu penggenapan di hari raya yang jatuh pada hari ke-50 setelah penghitungan hari raya roti tidak beragi yang jatuh pada tanggal 15 Nisan itu, saudaraku, dihitung 50 hari setelah itu. Dan sama seperti yang saya sampaikan pada renungan pagi kita, hari ini kita memasuki dalam Omer yang ke-25 karena penghitungan hari ke-25-nya. Nanti jatuh pada hari ke-50. Itulah hari raya yang Bapa yang perintahkan, yaitu hari raya turunnya Torah itu, saudaraku. Dan yang ke-5, saudaraku, adalah hari raya peniupan nafiri, saudaraku. Yang ke-6 adalah hari raya pendamaian, dan yang ke-7 adalah hari raya Sukot, saudaraku, Tabernakel. Ada 7 hari raya yang Bapa yang perintahkan selain tentang sabat itu, saudaraku, sebagai hari perhentian. Dalam setiap minggu ada hari sabat, dan 7 hari raya ini disebut hari raya sabat besar, atau di dalam bahasa Ibraninya sabat gadol, saudaraku. Inilah hari rayanya Bapa Yahweh yang harus dimaklumkan dan harus dirayakan oleh seluruh umat manusia, saudaraku. Namun bila kita lihat situasi yang ada, kondisi sampai saat ini, justru dalam 7 hari raya ini sangat sedikit orang yang memahami ini dan merayakannya. Bahkan dunia dalam tanda kutip di dalam umat kekristenan justru merayakan hari raya yang tidak diperintahkan di dalam firman Bapa Yahweh ini, saudaraku. Seperti halnya hari raya Natal, saudaraku, Christmas yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau kita lihat baca di dalam kitab suci, satu ayat
pun tidak ada berkata untuk memerintahkan tentang hari raya tersebut, saudaraku. Namun justru hari raya tersebut yang dirayakan begitu meriah. Juga ada hari raya Jumat Agung seperti itu, saudaraku. Itu tidak ada di dalam kitab suci kita, saudaraku. Saudaraku, ini yang perlu menjadi pemahaman bagi kita. Mari kita sekarang, zaman sekarang, dengan kuasa Ruh Kudus yang Bapa Yahweh berikan bagi kita, kita menjadi jemaat-jemaat yang cerdas, saudaraku, dimanapun berada. Jangan kita menjadi jemaat yang ikut-ikutan saja, namun kita tidak berani bertanya kepada gembala atau pendeta kita, mengapa kok tanggal ini, kenapa tidak kembali kepada firman. Dan tentu kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi, kita harus hidup kembalikan kepada firman Bapa Yahweh. Karena waktunya kelak, saudaraku, kita akan duduk di kursi pengadilannya Bapa Yahweh, saudaraku, untuk mempertanggungjawabkan iman rohani kita di dalam ketaatan kita, saudaraku. Yang kita hadapi adalah diri kita sendiri dan pengadilan itu, saudaraku. Bukan kepada orang-orang lain yang kita ikuti itu, saudaraku, tapi diri kita yang akan mempertanggungjawabkannya, saudaraku. Dan kita bersyukur, firman dikatakan di Hosea 6 ayat 4, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Inilah pengetahuan yang dibukakan tentang firman Bapa Yahweh, tentang Torahnya Bapa, sehingga kita nanti tidak akan binasa, saudaraku. Buka mata hati rohani kita, kita kembalikan untuk kita taat kepada perintah-perintah Bapa Yahweh, bukan taat kepada apa yang banyak orang katakan ataupun tradisi-tradisi katakan, namun itu bukan mengantar di dalam keselamatan kita, saudaraku. Saudaraku, di dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian, saudaraku. Ini adalah Adonai Yeshua HaMashiach yang berkata, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga atau Samayim, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Samayim. Yang melakukan kehendak Bapa Yahweh di Samayim itu adalah kehendak sesuai yang ada di dalam Torah, termasuk 7 hari raya ini, saudaraku, yang harus kita lakukan. Ayat 22, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, di dalam namamu kami mengusir setan, di dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Ayat 23 berkata, dan pada waktu itu aku akan mengatakan kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Kata mengerjakan kedurhakaan di dalam kitab terjemahan aslinya adalah enyahlah kamu yang tidak mengerjakan Torah, yang tidak melakukan hukum Bapa Yahweh, saudaraku. Dan di sini jelas dikatakan bukan berbicara tentang bisa memberi mukjizat, bisa memberi kesembuhan. Ya, itu amin. Itu adalah pekerjaan roh. Namun yang utama adalah melakukan hukum Torah, saudaraku. Dan waktunya bila kita tidak melakukan, dikatakan enyah, aku tidak mengenal engkau. Ini adalah berbicara keselamatan kita, keselamatan jiwa kita pada saat nanti duduk di kursi pengadilan yang akan datang, yang kita sama-sama hadapi, saudaraku, pribadi lepas pribadi. Mari kita menjadi jemaat yang cerdas, saudaraku, saat ini, karena waktunya sudah sangat amat dekat. Jangan dibelenggu oleh tradisi-tradisi yang mengikat kita, namun tidak kembali kepada Torah. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.